Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, sebelumnya nama aku Intan, Christina Clarissa Intania, sebagai peneliti bidang hukum di Indonesian Institute. Jadi selamat datang di acara Policy Talks atau Pol Talks, yang adalah dialog interaktif di Indonesian Institute atau TII yang membahas masalah-masalah aktual kebijakan publik di beragam aspek. TII memfasilitasi Policy Talks sebagai sebuah media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya untuk membahas topik-topik kebijakan publik yang spesifik. Policy Talks ini diadakan oleh TII yang adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang independen, non-partisan, dan nirlaba yang didirikan sejak Oktober 2004. Kegiatan TII antara lain kajian masalah-masalah di bidang ekonomi, hukum, politik, dan sosial. Selain kajian, TII juga melakukan fasilitasi kelompok kerja dan pelatihan serta survei sejak 2004. Oke, dalam Policy Talks hari ini kita akan membahas tema yaitu serba-serbi Prolegnas 2024. Dan untuk tema kali ini kita pas sekali mengundang narasumber, ada Mbak Koris Satuningmah sebagai koordinator divisi reformasi parlemen dari Indonesian Parliamentary Center. Halo Mbak Koris. Halo Kak, selamat siang. Ya, terima kasih ya Kak sudah menyempatkan untuk ikut forum ini. Nah, Ya. mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih Mbak Koris, mungkin Mbak Koris bisa menjelaskan dulu IPC atau Indonesian Parliamentary Center itu apa sih dan bekerja di bidang apa selama ini, bisa diperkenalkan dulu buat mungkin teman-teman yang belum tahu IPC itu apa. Oke, sebelumnya terima kasih Kak sudah mengundang IPC di kegiatan Polisi Poltak ya. Poltak di siang hari ini. Izin teman-teman perkenalkan, saya Horis Satuningmah. Saya merupakan peneliti di Indonesian Parliamentary Center di bidang reformasi parlemen. IPC itu adalah salah satu non-government organization yang dia fokus di isu keparlemenan. Kita memiliki dua bidang, yaitu reformasi parlemen dan juga representasi parlemen. Nah, kedua bidang ini memiliki fokus masing-masing, tapi secara garis besar kita fokusnya adalah untuk penguatan kelembagaan parlemen sama memberikan jaringan atau jembatan buat teman-teman yang ingin merepresentasi atau berpartisipasi hubungan dengan DPR atau parlemen secara langsung. Sejauh ini kegiatan yang dilakukan IPC, kalau misalkan akhir tahun nih Kak, kita itu biasanya ada annual report atau laporan akhir tahun, kita menilai kinerja DPR, baik itu legislasi, anggaran maupun pengawasan. Di sisi lain, beberapa juga kita fokus di advokasi undang-undang Kak. Di antaranya di Undang-Undang EBET, terus kemudian PPRT, terus masyarakat adat, perampasan aset, dan lain sebagainya. Kami juga mengelola beberapa website, salah satu yang berhubungan dengan legislasi bisa dicek nanti teman-teman, itu openparliament.id. Jadi semacam pemantauan dari proses legislasi, rancangan undang-undang. Kalau misalkan teman-teman nggak dapat informasi yang lengkap tentang undang-undang tertentu, bisa akses di website tersebut. Mungkin itu aja, Kak. Oke, thank you Mbak Koris. Iya loh, itu aku suka nggak nemu di DPR, biasanya aku justru malah suka nemunya di sana gitu. Jadi sangat baik juga untuk teman-teman yang mau cari progres. Oke, jadi berdasarkan perkenalan tadi, mungkin dari teman-teman yang hadir di podcast hari ini sudah yakin lah ya ini sangat cocok gitu ya untuk tema kita hari ini. Gitu. Oke, nah sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, izinkan aku untuk menjelaskan terlebih dahulu buat teman-teman yang sekiranya perlu penyegar lagi tentang apa sih itu prolegnas gitu, secara singkat, dan kenapa nih perlu kita bahas sekarang gitu. Jadi prolegnas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana juga telah diubah di tahun 2019 dan 2022, atau famousnya juga disebut dengan UU P3. Itu prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Jadi prolegnas ini adalah bentuk dari tahap perencanaan penyusunan undang-undang.
Dan berdasarkan pasal 17-nya, prolegnas ini merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang. Nah, saat ini prolegnas yang berjalan adalah dari periode 2020 sampai 2024 nih teman-teman. Dan setiap tahunnya dibentuk daftar prioritas untuk dibahas di tahun itu. Dan termasuk untuk prolegnas prioritas di tahun 2024, sudah ditetapkan keputusan DPR nomor 15 dan terdapat 47 RUU dan 5 RUU kumulatif terbuka. Nah, Mbak Koris nih, di tahun ini kan sudah ditentukan ada 47 RUU ya yang jadi prioritas plus 5 RUU kumulatif terbuka. Nah, sebetulnya apa aja sih pertimbangan yang menjadi dasar penyusunan daftar RUU ini untuk masuk dalam prolegnas prioritas? Jadi dari ratusan RUU itu gimana sih caranya bisa kepilih 47 ini gitu? Oke, terima kasih Kak pertanyaannya ya. Jadi memang benar dari sekian banyak prolegnas tahun 2020 atau 2024, sekitar 260-an, kita menyebutnya adalah prolegnas long list atau program legislasi nasional jangka panjang gitu kan, dalam satu kali periode DPR RI. Terus setiap tahunnya DPR menentukan sejumlah undang-undang yang akhirnya ditetapkan sebagai prolegnas prioritas program legislasi nasional prioritas setiap tahun, baik itu di tahun 2022, 2023 maupun 2024 gitu. Nah, dasarnya tuh apa sih kalau misalkan penentuan suatu RUU bisa masuk ke prolegnas atau enggak? Nah, sebenarnya ada sedikit kerancuan ya di beberapa rancangan undang-undang. Kalau misalkan DPR ini belum terlalu bagus buat menerapkan bagaimana bisa menyusun prioritas undang-undang yang didahulukan itu mana aja gitu kan, yang bisa masuk ke prioritas-prioritas itu mana aja. Ada salah satu pasal di Undang-Undang P3 yang menyatakan bahwa mendesak terdesak secara umum atau kebutuhan publik. Nah, pasal ini yang sebenarnya hal itu menjadi rancu hingga pada akhirnya orang-orang yang mengusulkan rancangan undang-undang itu tidak berdasarkan pada hal-hal sebelumnya. Padahal nih, kalau penentuan prolegnas prioritas menurut IPC sebenarnya itu harus satu, tepat secara muatan. Kedua, sesuai dengan politik hukum yang ada di pemerintahan saat ini. Ketiga, yaitu mana yang paling mendesak di antara satu undang-undang lain dengan undang-undang yang sebelumnya gitu kan. Nah, pertama, tepat secara muatan. Maksudnya, apakah muatan RUU itu tepat diatur dalam undang-undang atau hanya cukup di peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Terus, karena di Undang-Undang P3 dari aspek kebutuhan hukum itu, maka orang-orang itu bebas mengusulkan hukum. Tidak tahu misalnya rancangan undang-undang soal pramuka, rancangan undang-undang soal sanitasi, rancangan undang-undang soal wawasan Nusantara. Nah, beberapa rancangan ini kan seharusnya dia cukup diatur di mungkin peraturan presiden atau peraturan pemerintah dan tidak diperlukan undang-undang untuk mengaturnya. Nah, aspek di kebutuhan hukum di RUU P3 ini atau Undang-Undang P3 itulah yang membuat kerancuan hingga pada akhirnya banyak undang-undang yang seharusnya dia diutamakan dalam prolegnas prioritas tahunan, tapi ternyata dia tidak masuk gitu kan. Terus atau undang-undang ini seharusnya nggak perlu nih diatur secara di undang-undang atau cukup di peraturan presiden atau peraturan pemerintah kayak gitu. Terus kedua yaitu sesuai dengan politik hukum pemerintahan saat ini. Misalnya pemerintahan di periode ini di RPJM-nya dia fokus untuk mengembangkan di ekonomi ataukah untuk pengembangan ekonomi atau perlindungan misalnya kebutuhan untuk energi terbarukan kayak gitu. Itu juga harus disesuaikan dengan rancangan kinerja pemerintah 5 tahun ke depan. Next, undang-undang yang mendesak. Kalau misalkan undang-undang mendesak itu diartikan sebagai kalau misalkan tidak ada undang-undang itu, pemerintah tidak bisa bergerak. Contoh adalah RUU perampasan aset. Banyak sekali KPK atau pemerintah tidak bisa mengambil aset-aset para koruptor karena tidak ada undang-undang ini, sementara undang-undang yang dibutuhkan pun tidak segera dibahas kayak gitu.
Mungkin 3 hal itu yang seharusnya menjadi pertimbangan kenapa dari sekian ratus undang-undang yang bisa masuk terdaftar dalam prolegnas long list bisa dikatakan sebagai prioritas tiap tahun kayak gitu kan. Tes. Oh gitu ya Kak. Oh ya BTW ini suaraku lebih terdengar nggak ya? Iya, lebih terdengar sekarang. Oke, thank you. Oke, berarti tadi kalau bisa sih sebenarnya ada 3 parameter yang tadi ya. Pertama, ini sebetulnya tuh sudah tepat belum sih jadi materi muatan di undang-undang? Kemudian apakah sesuai dengan apa politik pemerintahan saat ini, sesuai dengan RPJP dan sebagainya? Kemudian apakah mendesak atau tidak? Nah, aku punya pertanyaan nih Kak untuk yang parameter ketiga terkait mendesak. Nah, kalau mendesak yang tadi Mbak Kores bilang itu kan mendesak karena kalau tidak ada undang-undang ini ya pemerintah tidak bisa bergerak dalam artian ya kosongan hukum gitulah ya. Kalau misalkan mendesak yang secara umum, misalkan kalau misalkan nggak ada undang-undang ini mungkin akan ada kesehatan atau keamanan publik yang terganggu, itu termasuk mendesak nggak sih Mbak? Nah, sebenarnya kan perlu diatur lagi narasi mendesaknya itu seperti apa, Kak. Nah, dalam pengajuan setiap rancangan undang-undang itu kan harusnya didukung oleh naskah akademik. Tapi permasalahannya adalah naskah akademik di rancangan undang-undang prolegnas prioritas bahkan sekarang yang tahun 2024 itu tidak lebih dari 50% yang disertai naskah akademik. Jadi kita tidak bisa menilai apakah undang-undang itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Nah, kajian-kajian akademis seperti ini dan juga kepatuhan terhadap administratif pengajuan rancangan undang-undang itu yang belum berjalan secara baik di DPR saat ini gitu kan. Oh gitu ya. Jadi sebetulnya kemendesakan ini sebetulnya juga seharusnya bisa didefinisikan dengan baik dalam naskah akademik itu ya, tapi cuma masalahnya ya itu nggak semua punya naskah akademik. Oke, nah habis ini nih Mbak Koris, dari daftar prolegnas yang tahun ini, setelah aku baca lagi, sebetulnya kan ada cukup banyak ya RUU yang sudah ada bahkan dari prolegnas sebelumnya, gitu kan. Kalau dihitung sih kalau nggak salah ada 19. Nah, ini termasuk mungkin dari tadi beberapa juga udah Mbak Koris sebutkan, ada RUU ASN, misalnya EBET, energi baru dan energi terbarukan, perlindungan pekerja rumah tangga, masyarakat hukum adat, dan bahkan MPR, DPR, DPD, DPRD pun masuk lagi gitu di daftar 2024. Nah, jadi ini Mbak Koris sebetulnya apa saja sih tantangan yang sering dihadapi dalam membentuk undang-undang ini yang menjadi prioritas? Apalagi kenapa bisa sampai berlarut-larut dan balik lagi masuk dalam daftar prolegnas selanjutnya gitu. Oke, thank you Kak. Nah, ini pertanyaan yang menarik dan dalam 2 tahun terakhir termasuk di prolegnas prioritas 2024 ini menjadi kajian IPC gitu Kak. Nah, IPC mendata gitu kan, di rancangan undang-undang tahun 2024 ini, itu kan 47 rancangan undang-undang dan 5 kategori kumulatif terbuka gitu kan. Terus, tapi sebagian besar adalah carry over atau turunan, gimana ya? Atau turunan yang tidak selesai dari prioritas tahun-tahun sebelumnya. Dan yang baru, usulan baru di tahun 2024 itu hanya 10 rancangan undang-undang. Sisanya adalah carry over. Misalkan di tahun 2022 carry over-nya sebanyak 51%. Di 2023 carry over dari prolegnas prioritas tahun tersebut itu 28% yang masuk lagi di prioritas 2024 atau tahun ini. Terus kita juga membandingkan kayak misalkan hasil kinerja legislasi DPR secara kuantitas Kak, di mana di situ adalah sebagian besar di tahun 2002 tahun sidang 2021 sampai 2022 itu ada sebanyak 32 undang-undang yang disahkan DPR. 10 diantaranya adalah undang-undang inisiatif dan 22 adalah sifatnya kumulatif terbuka. Terus di 2023 atau tahun sidang setelahnya itu ada sebanyak 23 rancangan undang-undang, 5 inisiatif dengan 18 kumulatif terbuka. Artinya dari perbandingan 2 tahun sidang ini,
kuantitas dari legislasi itu menurun. Terus legislasi yang dihasilkan lebih banyak adalah kumulatif terbuka. Yang mana kumulatif terbuka itu kan yang dia bisa masuk di pertengahan perancangan undang-undang, bukan ditetapkan di awal, kayak misalkan Perpu Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja yang akhirnya masuk ke undang-undang, atau sekarang yang ada itu soal revisi UU Minerba, itu masuk lagi tapi dia dari sisi kumulatif terbuka gitu. Jadi dia bisa masuk karena dianggap kegentingan, atau dia adalah merupakan turunan dari keputusan MK, atau misalkan dia ratifikasi perjanjian internasional. Nah, secara kuantitas yang disahkan lebih banyak undang-undang yang sifatnya kumulatif terbuka daripada inisiatif yang perancangannya sudah disusun secara jangka panjang gitu kan, secara jangka panjang. Terus yang kita pengen share lagi adalah tahapan dari perancangan undang-undang itu sebagian besar masih di tahap penyusunan, Kak. Jadi masih jauh kalau misalkan kita anggap kinerjanya itu dari kapan sih disahkan, kayak gitu. Kapan sih disahkan, kapan undang-undang ini disahkan, masih jauh atau enggak. Nah, sebagian besar dari prolegnas prioritas itu masih masuk di penyusunan. Jadi tahapnya masih panjang. Masih ada penyusunan, terus nanti harus diharmonisasi, penetapan usul, pembicaraan tingkat 1, tingkat 2 gitu kan. Nah, itu pembicaraan yang panjang gitu kan dalam rumah kepentingan di DPR RI gitu. Nah, Mbak, aku pengen tahu aja sih, mungkin kalau misalkan ada risetnya di IPC, bisa dijawab, kalau enggak ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau misalkan dari banyak RUU itu, sebetulnya RUU di bidang apa sih yang paling, apa ya, kasarnya yang paling lama lah gitu, untuk disahkan gitu, yang paling sulit mungkin, kayak misalnya, apakah RUU di bidang energi kah, ataukah di bidang sosial kah, atau di bidang apa sih yang sebetulnya yang paling rumit gitu menurut DPR sehingga paling lama gitu disahin? Oke, kita ada Kak kajian soal itu. Ada 3 RUU yang menurut kami cukup lama. Yang pertama itu soal RUU PPRT. Perlindungan pekerja rumah tangga, yang dia sejak diusulkan sampai sekarang itu udah hampir 2 dekade atau 19 tahun sekarang. Usianya udah 19 tahun di DPR, dan itu sudah lebih dari berapa kali periode gitu kan. Iya. Kedua adalah di RUU Masyarakat Adat, Kak. RUU Masyarakat Adat dia sudah 13 tahun sejak disahkan, jadi lebih dari 1 dekade gitu kan. Terus sebenarnya kedua RUU ini, baik di PPRT maupun Masyarakat Adat, itu dia tahapannya sudah selesai, di tahap harmonisasi sudah selesai, dan bahkan Balik sudah menyetujui buat diusulkan ke paripurna buat disetujui sebagai inisiatif DPR RI. Tetapi kekurangannya adalah sampai dengan sekarang kedua RUU ini belum masuk ke tahap pembicaraan tingkat 1 gitu kan. Salah satunya adalah karena tidak mendapat persetujuan dari pimpinan, atau tidak dapat tanda tangan, atau istilah administratifnya saya kurang tahu ya, intinya belum mendapat tanda tangan dari pimpinan DPR RI, sehingga tidak bisa dilanjutkan pembahasannya ke tahap pembicaraan tingkat 1, atau tidak bisa dibawa paripurna buat disahkan sebagai inisiatif DPR gitu kan. Terus kedua adalah RUU soal energi baru dan energi terbarukan. Itu juga sudah cukup lama pembahasannya. Pembicaraan tingkat 1 tuh udah dari prioritas tahun berapa ya? Kalau tidak salah ada lebih dari 6 tahun buat RUU EBIT ini. Nah, kalau misalkan dibandingkan ke 3 RUU ini dengan RUU yang pembahasannya sangat cepat nih Kak ya. Misalkan yang RUU IKN yang dia 44 hari, terus kemudian nggak sampai 1 tahun diusulkan revisi, dan kemudian langsung selesai. Terus misalkan catatan adalah RUU P3 yang 3 bulan, atau tahap pembahasan dari rancangan undang-undang DKJ yang mungkin yang tahap pembahasannya aja itu nggak sampai 2 minggu tuh sudah selesai gitu kan. Nah,
itu jadi pertanyaan kita, kenapa beberapa RUU ini sangat cepat pembahasannya, terus kenapa yang lain sangat lama, bertahun-tahun, berdekade-dekade kayak gitu. Jadi undang-undang yang memang cukup lama pembahasannya adalah masyarakat adat, PPRT, dan EBET gitu Kak. Iya ya, PPRT dan MH. Mungkin buat teman-teman audiens yang belum tahu, jadi untuk RUU PPRT itu dari Jala PRT ya kalau nggak salah, itu sudah beratus-ratus hari itu berdemo di depan DPR untuk mendesak gitu percepatan disahkannya RUU PPRT. Itu kalau nggak salah udah lebih dari 100 ya Mbak, udah lebih dari 180 harian gitu. Tiap hari itu ada kalau nggak salah di Instagramnya, saya suka lihat di Jala PRT. Dan untuk RUU MH itu terakhir dari teman-teman AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, itu menuntut ya ke PT UN karena lambat sekali disahkan RUU MH ini. Jadi sebetulnya selain lama juga dari stakeholder terkait itu sudah sangat menanti-nanti gitu ya. Jadi sebetulnya sudah cukup prioritas lah ya ini, dan pantas sekali untuk disorot di tahun ini, terutama karena mereka juga masuk list lagi ya tahun ini gitu. Betul. Nah, dengan tantangan-tantangan itu rasanya tahun 2024 ini juga akan jadi spesial karena di tahun ini itu ada tahun politik juga ya, yaitu adanya pemilu. Nah, di masa pemilu ini DPR juga punya peran untuk sebagai pengawas gitu. Sebagaimana kita tahu juga akan dilaksanakan lagi rapat evaluasi penyelenggaraan pemilu oleh Komisi 2 DPR dengan para penyelenggara pemilu gitu. Jadi spotlight-nya juga mungkin akan terbagi gitu ya ke pemilu, dan begitu pula dengan waktunya juga akan terbagi. Nah, kalau menurut Mbak Koris nih, bagaimana ya kesiapan DPR RI dalam menyelesaikan RUU-RUU dalam proyek prioritas tahun ini di tengah jalannya proses pemilu? Oke. Sebenarnya Kak, kita punya data, di IT punya data bahwa 89% dari anggota DPR yang sekarang itu dia nyalek lagi di pemilu 2024 gitu kan. Tentu tantangannya adalah waktu mereka yang digunakan atau diambil buat kampanye dan lain sebagainya, buat fokus ke politik gitu kan. Itu pasti akan mengurangi kinerja legislasi di DPR gitu kan. Terus kalau misalkan sebaran per komisi Kak, hampir rata semua komisi mencalonkan diri kembali. Sebenarnya ada dua hal yang kita pandangan. Satu adalah komitmen bagaimana kinerja DPR di tahun sidang ini. Apakah dia tetap bisa berkomitmen untuk menyelesaikan tugas-tugas legislasinya gitu kan. Terus yang kedua adalah kalau misalkan yang caleg incumbent ini terpilih, sebenarnya kita punya apa ya, mindset yang hampir sama. Kalau misalkan RUU ini tidak selesai di tahun ini, maka mereka punya pandangan yang mungkin bisa lebih tahu daripada anggota DPR yang baru gitu kan. Jadi suara kita sebenarnya tidak hilang atau tidak terabaikan kalau misalkan DPR itu terpilih kembali. Tapi tantangannya adalah mereka paham atau enggak kepentingan atau kegentingan dari rancangan undang-undang ini. Tentu akan berpengaruh ke produksi legislasi DPR karena kita melihat penurunan legislasi tiap tahun. Di tahun 2022, 2023 maupun di 2021, 2022, terus ke sekarang dengan tahun politik, belum lagi nanti di depan tahun-tahun pilkada Kak. Iya. Kalau misalkan ada pilkada gitu kan, permasalahan kita adalah nanti PAW dari anggota DPR, ada kemungkinan beberapa anggota DPR terpilih adalah nanti dicalonkan ke kepala daerah dan sebagainya, itu masih ada kemungkinan PAW. Nah, suara-suara yang dapat dari masyarakat atau representasi yang akhirnya dia terpilih itu nanti bagaimana gitu kan, itu adalah nanti ke masalah aspirasi masyarakat, representasi dan lain sebagainya gitu kan. Kemungkinan yang bisa kita lakukan, sebenarnya dari IPC atau saya sendiri sudah cukup skeptis, enggak skeptis ya, yakin lah kalau misalkan nggak semua rancangan undang-undang ini akan selesai di tahun ini itu.
Tapi setidaknya kita harus bisa mendukung bahwa misalnya yang dia awalnya di tahap penyusunan, dia harus dituntut untuk ke tahap pembicaraan tingkat 1 agar bisa dilanjutkan di periode selanjutnya gitu. Karena pergantian dari DPR yang incumbent sekarang terus DPR yang terpilih pasti akan banyak perubahan gitu kan. Apalagi pengalaman kita di tahun-tahun transisi, misalkan 2019 itu kan banyak sekali rancangan undang-undang yang dia disahkan dan disahkan kayak misalkan KPK, Minerbet, Ciptaker gitu kan di 2019-2020 di awal-awal masa transisi gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya mungkin perlu banyak perhatian dari masyarakat sipil di tahun-tahun transisi ini gitu. Ya, kita sama-sama mengawal representasi DPR, suara-suara kita buat rancangan undang-undang yang sekiranya diperlukan oleh masyarakat tuh apa gitu. Oke, ya setuju banget Mbak. Kita juga harus mengkawal. Dan jujur ya, aku pribadi juga skeptis gitu. Di tahun-tahun normal aja masih nggak semuanya RUU yang bisa selesai. Sekarang gimana ada pemilu gitu. Jadi ya udah realistis aja. Nah, oke. Teman-teman audiens, mumpung kita sebetulnya masih sampai jam 2, jadi silakan bertanya juga di kolom komentar, bisa bertanya ke Mbak Koris atau ke saya atau ke kita semua juga boleh. Sambil menunggu aku pertanyaan terakhir nanti. Oh, ini ada pertanyaan dari Denura_Dewi. Sebenarnya proses legislasi yang baik dan benar dalam pembuatan UU itu seperti apa ya? Gitu. Silakan mungkin dari Mbak Koris dulu. Oke, yang baik dan benar ya. Yang baik dan benar dalam pembuatan RUU itu seperti apa? Tentu adalah kalau kita berpegang dalam regulasi atau konstitusi gitu kan, dia harus sesuai dengan di rancangan RUU P3 gitu kan. Terus secara administratif juga harus sesuai. Misalkan ada pengusulan rancangan undang-undang, dia harus sesuai dengan RUU-nya, draft RUU-nya, terus ada naskah akademiknya, nggak kayak sekarang. Terus kedua, pembuatan proses RUU itu dia harus mencerminkan yang mana partisipasi bermakna buat masyarakat, terus transparan, akuntabel, dan sebagainya. Pokoknya hal-hal itu kalau berbicara baik dan benar itu masalah norma ya sebenarnya. Kalau secara aturan mungkin benar bisa secara aturan sesuai dengan konstitusi yang ada, nggak kayak penciptaan Ciptaker yang mana dia menggunakan metode omnibus dan sebelumnya nggak ada di rancangan undang-undang kita gitu. Tiba-tiba pakai cara omnibus saja, padahal di Indonesia belum ada yang mengatur soal itu gitu kan. Itu salah satu yang wah lewat nih gitu kan, nggak sesuai jalannya gitu. Terus yang kedua, dalam proses RUU itu harus transparan, informasinya di-share ke teman-teman, misalkan dokumen soal pembahasannya, dokumen draft naskah akademik, draft RUU, terus laporan singkat, dan juga risalah rapat dan catatan rapat. Nah, catatan dari kami, Kak, sebenarnya di pembahasan rancangan undang-undang itu banyak, nggak sampai 50% risalah itu dibuka, bahkan mungkin nggak sampai 5% risalah itu dibuka pada masyarakat gitu kan, sehingga masyarakat nggak tahu perkembangan RUU ini tuh udah sampai mana sih. Kalau misalkan kita mau menyampaikan aspirasi soal masyarakat adat, dia pembahasannya sudah sampai mana sih, terus peta-peta pandangan dari fraksi-fraksi, partai-partai itu seperti apa. Nah, kita nggak tahu, jadi kita nggak bisa partisipasi secara langsung gitu. Terus kedua adalah partisipasi yang dibuka oleh DPR. Kalau kritikan dari masyarakat sipil itu adalah partisipasi yang cuman ada aja gitu kan. Kita sudah datang ke sana, kita memberikan aspirasi, tapi pada akhirnya aspirasi ini nggak tahu nih dipakai apa enggak. Nah, itu yang dinamakan kurangnya partisipasi bermakna, yang dimana dia harus right to be heard, consider, dan juga explain gitu kan. Dia harus hak untuk didengarkan, hak untuk diberikan penjelasan, sama hak untuk dipertimbangkan. Nah, mungkin itu yang bisa kita katakan bagaimana pembahasan proses pembentukan UU yang baik dan benar itu seperti apa gitu Kak.
Iya, oke. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin aku mau ngerangkum sedikit dan menambahin sedikit ya. Aku setuju sih sama Mbak Koris. Sebetulnya yang baik dan benar itu tidak sengawang-awang itu kok. Soalnya semuanya itu sudah diatur kan dalam UP3, dalam konstitusi, prinsipnya ada, prosesnya ada gitu-gitu kan. Dan terutama untuk partisipasi bermakna, sejujurnya pun waktu itu saya pernah ngobrol sedikit sama Pak Inosensius di salah satu seminar. Jadi beliau adalah kepala Badan Kajian DPR dan beliau waktu itu mengakui bahwa memang konsep dari partisipasi bermakna itu sudah dipahami, namun dalam praktiknya beliau memang mengakui sih waktu itu di seminar umum tersebut bahwa untuk teknisnya seperti apa penerapannya itu dari DPR itu masih dalam tahap ya mencoba dan mencari tahu gitu. Karena konsep partisipasi bermakna ini kan baru muncul juga, sebetulnya baru terkenal lah ya, baru terkenal itu pada saat ini kan pengujian undang-undang Omnibus Law di putusan MK-nya. Jadi mungkin kalau saya pernah dikasih tahu pada saat di seminar itu ya memang sedang di figure out gitu lah ya. Tapi betul juga bahwa sebenarnya kita sudah tahu gitu pada prinsipnya partisipasi bermakna adalah untuk didengar, untuk dipertimbangkan dan untuk dijelaskan ya, benar ya? Gitu. Jadi sebetulnya itu sudah bisa cukup jadi panduan sih gitu untuk yang baik dan benar seperti apa gitu. Nah, ini aku ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada dari Velia Primaresti. Halo, saya mau bertanya. Ada nggak Kak pengaruh dinamika politik dan perubahan kekuasaan terhadap pelaksanaan proyeknas? Kalau iya, misalnya dalam kasus apa gitu? Nah, mungkin dari Mbak Koris dulu. Oke, nanti bisa ditambahin ya. Kalau misalkan dinamika politik, sebenarnya kita melihat bagaimana sih konfigurasi kekuatan penyeimbang di parlemen atau partai-partai oposisi di parlemen itu kayak gimana gitu kan. Apakah oposisi itu kuat di parlemen sehingga mereka bisa memberikan perspektif yang berbeda atau memberikan pengawasan secara lebih ketat terhadap pembahasan suatu rancangan undang-undang gitu kan. Nah, yang kita lihat di DPR RI periode sekarang gitu kan, karena kekuatan penyimbangnya lemah hanya 2 partai gitu kan, yang oposisi gitu. Jadi banyak rancangan undang-undang yang disahkan secara ugal-ugalan gitu kan, secara penilaian dari dalam dan juga dari luar gitu, karena hanya satu kekuatan oposisi yang mereka cukup idealis, sebut saja PKS gitu kan. Terus kalau Demokrat dia masih fluktuatif, kadang mendukung, kadang enggak gitu kan. Tapi 2 kekuatan oposisi di parlemen ini cukup lemah gitu. Terus kita melihat akhirnya ada banyak rancangan undang-undang yang dia disahkan dengan pemerintah, tapi nggak ada pengawasan secara lebih lanjut. Contoh di kasus RUU DKJ. Saat pengesahan inisiatif RUU DKJ itu kan ada pasal 10 ayat 2 yang mana gubernur dan wakil gubernur itu ditunjuk oleh presiden gitu kan. DPR sudah sepakat di rapat paripurna kalau undang-undang itu dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat 1, pembahasan bersama pemerintah, dan satu-satunya fraksi menolak itu fraksi PKS karena tidak setuju dengan pasal itu, dan juga memberikan statement bahwa undang-undang ini masih cukup tergesa-gesa buat dibahas gitu. Terus, nah di rapat bulan ini, saya lupa tanggal berapa, saat pembahasan bersama dengan pemerintah ada video yang cukup viral gitu kan, di mana anggota DPR di sana dalam forumnya itu tertawa karena dari pemerintah ada statement menyatakan bahwa, nah kenapa DPR menyetujui hal ini gitu, kenapa DPR menyetujui gubernur itu ditunjuk oleh presiden, nah kenapa DPR dari sekian banyak anggota, sekian banyak fraksi tapi tidak
fokus pada pasal itu gitu kan. Semuanya tertawa di ruangan itu. Nah, itu salah satu kejadian yang akhirnya ternyata dengan minimnya fraksi penyeimbang atau oposisi di parlemen, pengawasan terhadap rancangan undang-undang itu masih cukup lemah. Terus misalnya banyak RUU yang ugal-ugalan kayak RUU IKN, rancangan undang-undang IKN, termasuk adalah Cipta Kerja dan lain sebagainya, itu yang minim pengawasan dari pemerintah gitu kan. Terus next yang mungkin bakal akan disahkan itu RUU DKJ lagi, yang dia sudah selesai tahap pembahasan tingkat 1 sekarang, di Balik sudah selesai dan 8 fraksi sepakat itu akan dibawa ke paripurna dan disahkan sebagai rancangan undang-undang. Terus PKS menolak dan hanya Nasdem memberikan catatan. Nah, PKS menolak alasannya karena masih ugal-ugalan, terus harusnya undang-undang ini sudah backdate gitu kan, karena 15 Februari Jakarta sudah kehilangan statusnya sebagai ibu kota gitu. Terus catatan dari Nasdem adalah Dewan Aglomerasi, yang dimana dia ditunjuk oleh Presiden, Ketua Dewan Aglomerasi yang ditunjuk oleh Presiden. Nah, di sini kita melihat dalam pembahasan suatu rancangan undang-undang itu ada hal-hal yang mungkin luput dari fraksi-fraksi penyeimbang di partainya. Nah, walaupun misalkan kekuatan fraksi penyeimbang di partai sudah bersuara, tapi suara itu tidak cukup kuat untuk memberikan perspektif yang baru dalam suatu rancangan undang-undang gitu, Kak. Iya, tadi saya suka kata-kata Mbak Polis, ugal-ugalan. Itu kayaknya cukup bagus juga mendeskripsikan situasi yang kurangnya oposisi. Tapi RUU DKJ itu sebetulnya iya sih Mbak, saya setuju juga, itu yang cukup mengkhawatirkan sih, yang pasal 10 itu cukup mengagetkan. Tapi kalau nggak salah itu nggak jadi nggak sih pasal itu? Iya Kak, ya setelah pembahasan dengan pemerintah, pasal itu akhirnya tetap Jakarta ada pilkada gitu, tapi yang masih mengkhawatirkan adalah ada yang namanya Dewan Aglomerasi gitu kan, yang meliputi Jabodetabek Jur, kawasan di sekitar Jakarta, itu nanti akan dibentuk yang namanya Dewan Aglomerasi. Nah, pembentukan ini tuh diserahkan kepada Presiden gitu di pasalnya. Iya nih, aduh. Indonesia banyak diperkenalkan dengan sistem otorita, sekarang ada aglomerasi. Aduh, teman-teman tata negara harus banyak belajar nih tahun ini. Kalau jadi teman-teman hukum makin bingung ya, sebenarnya pemerintahan kita tuh apa sih, kok ada banyak inisiatif, ada yang baru gitu. Ya, bingung. Terus belum pelajarin lagi soal pemerintah daerah. Wah, semangat teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Apa aja langkah-langkah sebelum akhirnya RUU dimasukkan ke daftar prioritas? Maksud saya, apa saja indikator sehingga RUU itu memang layak dimasukkan ke skala prioritas? Ini mungkin aku merecap dari yang sudah dikasih tahu Mbak Koris ya. Kalau tadi sih Mbak Koris sudah menyampaikan ada 3 parameter sebetulnya yang digunakan dalam menentukan RUU itu masuk ke daftar prioritas atau tidak. Itu yang pertama, apakah secara tepat secara materi muatan itu di dalam undang-undang levelnya gitu, bukan di peraturan-peraturan yang lebih rendah. Yang kedua, apakah sesuai dengan politik pemerintah saat ini, dan yang ketiga itu kemendesakannya, dalam artian jika tidak ada undang-undang ini ya akan terjadi kekosongan hukum dan pemerintah tidak dapat bertindak gitu sebagaimana mestinya. Mungkin dari Mbak Koris mau nambahin lagi? Cepat tahu. Cukup Kak, itu recapnya. Oke, kalau gitu semoga menjawab. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan, jadi saya menjelaskan kembali aja. Ada pertanyaan lagi dari Adone 3421. Menambahkan pertanyaan juga, apakah mungkin ada RUU prioritas yang akhirnya nggak jadi prioritas lagi di periode setelahnya? Kalau kayak gitu, apakah kinerja legislasi DPR bisa dibilang buruk? Thanks. Oke. Silakan Mbak. Ya. Adakah kemungkinan yang prioritas sekarang nggak prioritas di periode yang akan datang gitu kan?
Ada, tentu ada. Bahkan kalau misalkan dia prioritas sekarang, terus dia diturunkan dari skala prioritas sekarang, itu juga bisa gitu kan. Itu terjadi di prioritas-prioritas tahun 2023. Ada beberapa RU yang dia diturunkan dari prioritas tahunan 2023. Saya lupa nama RU-nya, tapi ada beberapa RU yang dia diturunkan dari prioritas 2023. Nah, kalau misalkan beda periode gimana? Sangat mungkin beberapa RU ini tidak dianggap prioritas gitu kan. Makanya tadi saya bilang kalau misalkan dia sudah ditetapkan sebagai inisiatif DPR atau minimal dia sudah masuk di tahap pembicaraan tingkat 1, itu kemungkinan besar RU ini akan dilanjutkan di prioritas tahun yang akan datang, periode yang akan datang. Jadi kalau misalnya kita mau advokasi undang-undang, ayo minimal kita masukin di pembicaraan tingkat 1 lah, minimal sudah disetujui sebagai inisiatif DPR gitu. Itu sih Kak. Gitu ya. Jadi sebenarnya ya kalau secara logika pun kalau misalkan tahun ini prioritas, tahun depan harus prioritas lagi, ya itu akan berkali-kali lipat gitu kan, yang jadi snowball gitu. Jadi ya memang sepertinya emang wajar kalau misalkan tahun ini prioritas, tahun depan juga nggak prioritas lagi. Dan sesuai juga dengan 3 parameter tadi itu kan, ya siapa tahu mungkin memang berdasarkan tiga parameter tadi tahun ini tidak melengkapi salah satunya gitu, mungkin aja gitu. Nah terus aduh tadi saya mau nanya, oh ya saya dulu yang nanya Mbak. Kalau nggak salah itu saya lupa, jadi saya mau sebenarnya ini lebih ke minta konfirmasi sih. Kalau untuk suatu RUU bisa di carry over ke prolegnas selanjutnya, itu ada syaratnya nggak sih? Kalau seingat saya itu, ini saya lupa juga baca di mana, makanya saya mau tanya Mbak. Itu tuh sebetulnya syaratnya apakah benar, misalkan harus udah dibahas DIM-nya, daftar inventarisasi masalah secara keseluruhan, baru boleh dijadiin carry over ke tahun berikutnya atau enggak ya? Itu benar nggak sih? Jujur saya sebenarnya belum tahu soal hal ini, apakah ada syarat buat carry over atau enggak gitu kan. Cuman yang pernah saya baca adalah maksimal itu kalau misalkan tidak diperpanjang adalah 3 kali masa sidang atau 3 kali masa periode pembahasan ya. Saya cukup lupa Kak untuk hal ini gitu. Oke. Ya, soalnya sebetulnya kalau menurut saya pribadi persyaratan carryover itu penting supaya apa? Jadi supaya nggak ada alasan ya udah kita carry over aja ke tahap selanjutnya, padahal belum diupayakan sebagaimana maksimalnya gitu. Jadi sebetulnya syarat untuk carryover itu bagus supaya ya mungkin karena memang keterbatasan waktu gitu. Jadi nggak bisa, bukan karena nggak usah ntar aja gitu. Sebenarnya itu cukup bagus juga sih. Oke, ada pertanyaan lagi. Oh, ada pertanyaan lagi. Ada 2 ternyata. Wah, seru banget nih kita kali ini. Apa dari last mas lagi? Apa saja yang membuat RUU tersebut mendesak? Soalnya dilihat-lihat rasanya banyak yang mendesak dan bahkan sampai masyarakat turun ke jalan tapi nggak kunjung dieksekusi. Nah, mendesak, semuanya bilang mendesak. Jadi mendesak itu apa nih? Dan kayaknya tadi kita juga obrolin ya Mbak. Iya, semuanya sudah kita obrolin tadi ya Kak ya. Iya, jadi tadi itu mungkin merecap lagi ya. Coba saya recap lagi, nanti kalau kurang tepat tolong Mbak Koris tambah. Jadi kalau dari tadi kata Mbak Koris, pertama yang mendesak itu adalah dalam artian jika UU ini tidak ada, maka pemerintah itu tidak bisa bergerak. Contohnya itu tadi RUU apa ya Mbak? ASN ya? Aset, pengawasan aset ya. Perampasan aset gitu. Ya kalau nggak ada RUU perampasan aset, ya udah tidak bisa dijalankan gitu. Padahal itu juga urgent, harus segera dilaksanakan misalnya seperti itu. Nah, tapi tadi saya nanya juga, terus kalau misalkan terkait tentang keselamatan publik kah, tentang kesehatan, apakah itu mendesak? Nah, sebetulnya kemendesakan itu seharusnya juga bisa dijelaskan dengan baik dalam naskah akademik gitu. Namun di naskah di RUU ini nggak semuanya punya naskah akademik, jadi kita nggak ngerti kan mendesaknya kenapa gitu. Jadi kayak gitu. Jadi mendesak itu sebetulnya
bisa dengan cara yang tadi Mbak Kores bilang, apakah dengan ketiadaan UU ini menyebabkan pemerintah tidak bisa bergerak, atau ya bagaimana si naskah akademik ini bisa menjelaskan kenapa RUU itu mendesak, tapi masalahnya selama ini nggak semua RUU punya NA, jadi kita nggak tahu apakah dia mendesak atau enggak gitu. Mungkin dari Mbak Koris bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih baik. Iya, sebenarnya kan yang ditanyakan adalah banyak aksi yang menganggap rancangan undang-undang ini mendesak tapi nggak kunjung disahkan gitu kan. Misalkan PPRT kayak tadi Kak, PPRT sudah 19 tahun, terus sudah lebih dari 100 hari jalan PRT aksi, terus bahkan Jokowi pun sudah bilang ke media gitu kan, DPR segera sahkan RUU PPRT, kenapa sekarang enggak gitu kan. Nah, nah itu yang sebenarnya adalah menjadi pertanyaan besar baik di kita di masyarakat sipil maupun di masyarakat secara umum gitu kan. Kenapa RUU ini pelakuannya berbeda dengan misalkan revisi UIKN yang RUU-nya cuma beberapa hari, undang-undangnya cuma beberapa hari disahkan, terus PPRT harus 19 tahun kayak gitu. Apakah dianggap tidak mendesak atau bagaimana gitu kan? Nah, bener kalau misalkan salah satu poin dari mendesak itu adalah kalau misalkan RUU ini disahkan atau enggak disahkan, misalkan akan ada kepentingan publik yang terganggu, kayak misalkan RUU perampasan aset nggak kunjung disahkan, akhirnya KPK nggak bisa menangkap atau mengambil rampasan harta dari para koruptor gitu. Itu sih Kak. Oke, begitu. Ya, jadi mendesak itu juga terkait apa kepentingan publik yang terganggu juga. Itu wah, pertanyaannya semakin banyak. Oke. Dari Labai 2017. Kenapa DPR tidak mau pindah ke IKN? Kan mereka sendiri yang buat UU-nya. Saya tidak tahu. Ada yang Saya tidak tahu kalau itu Kak. jujur secara saintifik saya juga bingung jelasinnya gimana. Mungkin kembali ke political will masing-masing ya. Nah, itu oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Liviriang. Secara umum, bagaimana penilaian IPC terhadap kinerja legislasi DPR dari 2019 sampai 2024? Apa faktor pembahasan yang tidak efektif atau faktor politis atau sumber daya terbatas yang lebih mempengaruhinya? Oke. Soal kinerja legislasi yang kemarin nih 2019 sampai 2024. Oh, dari yang kemarin dan sampai yang 2020 sampai ke 2024 juga nih kayaknya. 2 periode berarti. Periode. Oke, saya yakin IPC punya datanya. Oh iya. Bisa. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut bisa buka di bagian IPC ya. Di website IPC. Ya, boleh dong Mbak, spoiler dulu, spoiler. Secara umum. Oke, saya tentu akan menyampaikan secara umum gitu kan. Kalau misalkan kita buat penilaian tiap tahun kinerja legislasi DPR gitu di prioritas tahun 2023, 2024 maupun 2022 gitu. Tapi yang akan saya sampaikan adalah di periode 2023 kemarin, di tahun prioritas 2023, di mana memang secara pandangan dari IPC, satu, banyak rancangan undang-undang dari prioritas yang tidak diselesaikan. Kedua, catatannya adalah kurang transparansi dari pembentukan undang-undang. Kayak misalkan kita susah banget dapat naskah akademik, kita susah dapat lapsing, risalah rapat, atau hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan suatu rancangan undang-undang. Selanjutnya catatan kita itu adalah soal partisipasi masyarakat gitu kan. Misalnya partisipasi masyarakat di RUU soal DKJ ini bahkan tidak melibatkan masyarakat umum, saat pembahasannya itu dia tidak melibatkan masyarakat Betawi misalnya Jakarta atau berhubungan
pokoknya pembahasannya dia hanya DPR dengan pemerintah. Orang-orang yang terdampak itu nggak ada. Atau aspirasi dari revisi UKN, walaupun UKN 44 hari terus ada revisinya, bahkan di revisi tersebut itu tidak dibuka pembicaraan dengan masyarakat terdampak. Salah satunya yang kemarin sempat viral, sempat up lagi itu kan berita soal masyarakat adat Dayak di Penajem Pasar yang dia hanya diberikan 1 minggu buat pindah gitu kan. Itu adalah masyarakat terdampak yang tidak dipikirkan di RUU IKN. Apakah RUU ini akan berdampak pada masyarakat di sekitar sana atau masyarakat akan mendapat apa dan bagaimana, itu kan tidak ada, karena nggak ada apa partisipasi dari masyarakatnya, tidak dibuka peluang itu gitu kan. Kalau misalkan ada partisipasi yang dibuka, misalkan di RUU ITE dengan kayak Infit, kalau tidak salah Infit, Safnet sudah menyampaikan aspirasinya DPU bersama dengan Komisi 1 gitu. Tapi banyak poin-poin yang memang nggak bisa diambil atau nggak bisa dikasihkan. Ya, poin yang disampaikan dari Safnet, Infit, dan organisasi masyarakat sipil lainnya itu tidak diambil oleh DPR dan diterapkan di Undang-Undang ITE. Sehingga masyarakat sipil masih menilai bahwa revisi Undang-Undang ITE itu tidak berdampak jauh atau tidak berbeda jauh daripada sebelumnya, karena masih ada pencemaran nama baik dan lain sebagainya kayak gitu. Masih ada definisi fitnah. Nah, itu catatan dari kami. Kedua, IPC bukan hanya memberikan kinerja di legislasi, tapi ada juga catatan di pengawasan DPR termasuk penganggaran. Kalau misalkan di tahun 2020 itu kan ada yang namanya Undang-Undang COVID ya. Nah, salah satu itu adalah pemangkasan fungsi penganggaran DPR, yang mana cukup pemerintah yang memberikan perubahan pada APBN karena pada waktu itu sedang COVID kayak gitu. Jadi secara umum, misalkan pandangan ITC dari tahun-tahun sebelumnya, misalkan sampai dengan sekarang, di legislasi utamanya adalah yang masih kurang satu, kinerja DPR secara kuantitatif dalam undang-undang. Kedua adalah kualitas di dalamnya, apakah sudah partisipatif, transparan, akuntabel, dan sebagainya, itu masih menjadi PR besar di lembaga parlemen kita. Oh gitu. Tapi kalau dari 3 faktor yang disebutkan penanya nih, pembahasan yang tidak efektif, faktor politis, sumber daya terbatas, itu dari 3 itu yang paling mempengaruhi itu yang mana sih Mbak dari 2019 sampai 2024? Mungkin di faktor pembahasan yang tidak efektif dan politis. Oke. Untuk selengkapnya cek di mana Mbak laporannya? Website IPC tadi apa? Bisa di ipc.or.id ya, teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan, harusnya terakhir. Karena tinggal 7 menit lagi, ini terakhir ya teman-teman ya, mohon maaf. Nanti kalau misalkan masih mau tanya lagi, mungkin bisa langsung ke Instagramnya Indonesia Institute atau ke Instagramnya IPC juga, nih ada di sini juga bersama kita. Nah, pertanyaan terakhir, last Mars lagi, mantap. Ada gak sih cara buat kita mendesak DPR buat mengesahkan selain demo? Mendesak DPR buat mengesahkan selain demo. Oke, sebenarnya DPR itu membuka peluang-peluang partisipasi secara online ya di websitenya, misal di pembahasan rekam jejak undang-undang. Bisa saja kita kasih aspirasi ke sana, atau kalau kita melihat kalau kita melihat masyarakat sipil itu kan dia biasanya melakukan RDPU. DPU saya sampai lupa. Rapat dengan pendapat umum gitu kan. Rapat dengan pendapat umum bersama dengan DPR. Kalau tidak mau menggunakan aksi-aksi demo, bisa menggunakan jalan-jalan yang cukup dialogis gitu kan, misalkan partisipasi secara online ataupun menggunakan RDPU, atau bisa juga melalui pendekatan di anggota-anggota atau komisi gitu kan, gitu. Iya, betul.
Mungkin kalau misalkan Mbak Lasmars atau Mas Lasmars pertama menanyakan ini mau datengin rumahnya anggota DPR gitu, jangan ya. Jangan stalking, itu tidak boleh. Oke, ini terakhir deh nih, terakhir. Labey 2017. Cara mendesak DPR selain demo, didekatin ketua partainya, Korea itu takut sama ketum. Nah, ya. Jadi ya untuk nanti. Oke, sebenarnya aku punya pertanyaan terakhir, tapi tadi sudah dijawab soal bagaimana masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam pembentukan UU. Tapi aku jadi kepikiran lagi, kalau lewat RDPU, itu bukannya hanya pihak-pihak tertentu aja ya yang bisa menyuarakan pendapatnya di RDPU. Misalnya kan cuma mungkin bisa NGO yang diundang aja gitu, atau lembaga-lembaga yang diundang aja gitu. Jadi nggak semua orang bisa leluasa datang ke RDPU dan bicara. Atau gimana sih sebetulnya konsep RDPU itu, Mbak? Sebenarnya kita bisa mengajukan usulan buat RDPU dengan DPR, Kak. Misalkan waktu itu adalah koalisi masyarakat sipil pemilu 2024, kalau tidak salah, koalisinya mengajukan usulan RDPU gitu kan, bersama dengan DPR buat membahas seleksi KPU Bawaslu kalau tidak salah. Jadi kita bisa mengajukan RDPU. Memang sebagian besar adalah dari NGO gitu kan, dari organisasi atau punya organisasi apa yang dia fokus untuk pembahasan rancangan undang-undang apa gitu kan. Kita bisa mengajukan permintaan buat RDPU tentang undang-undang tertentu atau dengan komisi tertentu, itu bisa. Nanti kalau misalkan ada informasinya bisalah menghubungi PC aja gitu. Oke, kontak IPC guys, langsung di follow ya. Oke. Ternyata RDPU itu kita bisa memohon juga ya untuk menghadiri, untuk menjadi salah satu audiens dalam RDPU ya ternyata ya. Iya, bisa Kak. Kita bisa mengajukan permohonan untuk RDPU ke DPR. Oke, thank you banget Mbak Koris. Tidak terasa kita bercuap-cuap sudah 13.57. Pertanyaannya juga banyak sekali tadi. Terima kasih teman-teman yang sudah sangat aktif. Nah, mungkin di 3 menit terakhir ini kita masih punya kewajiban untuk closing statement. Gitu. Jadi dipersilahkan, nggak usah panjang-panjang Mbak Tarik, kita ngomongnya udah banyak banget soalnya, saya tahu, saya paham. Nggak usah panjang-panjang, mungkin dari Mbak Koris bisa memberikan closing statementnya untuk acara pada hari ini. Oke, thank you Kak. Tapi sebelum ke mana, ke apa namanya, closing statement, saya pengen up yang tadi pertanyaan Kakak soal carry over. Itu memang syarat carry over itu dia harus sudah sampai pada pembahasan DIM. Kalau misalkan belum, itu nanti harus dibahas dari awal. Ini ada di pasal 71 Undang-Undang P3 sama UU nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan nomor 12 tahun 2011. Nah, memang benar Kak apa yang disampaikan, kalau misalkan pengen carry over itu harus selesai di tahap pembahasan DIM gitu. Oke? Iya. Untuk acara kali ini ya, terima kasih buat Indonesian Institute sudah mengundang IPC buat sharing-sharing berbagi informasi soal prolegnas prioritas 2024 gitu kan. Memang tadi kita berbicara soal gimana sih, apakah akan selesai pembahasan 47 RUU di 1 tahun terakhir periode DPR ini gitu kan. Terus bagaimana pentingnya aspirasi masyarakat, partisipasi, dan lain sebagainya, transparansi termasuk di dalamnya, dan rancangan undang-undang yang mendesak tapi tak kunjung untuk selesai di DPR RI. Saya ngucapin terima kasih, kita udah sharing, dan semoga teman-teman bisa semakin membara buat mengetahui dan mengawasi pembahasan undang-undang dalam tahun terakhir dan tahun politis di legislasi DPR RI. Itu aja sih Kak. Oke, terima kasih dan sama-sama juga Mbak Koris. Terakhir saya untuk menutup, terima kasih sudah hadir. Mbak Koris sudah menyempatkan, teman-teman audiens yang sangat aktif bertanya banyak sekali, dan mungkin terakhir pesan dari saya ya,
tetap didukung, kita sebagai masyarakat harus tetap bisa berpartisipasi, memberikan masukan kita dalam RUU yang menurut kita yang kita pedulikan, yang mungkin berdampak juga untuk kita gitu. Jadi walaupun di tahun ini agak sibuk dengan agenda politik pemilu, tapi harapannya ya pembahasan RUU harus tetap berjalan dong ya gitu kan, sebagai fungsi legislasi yang harusnya tetap berjalan gitu. Oke, sekian sudah acara Polisi Talks hari ini. Terima kasih banyak karena seru sekali hari ini. Oke, sampai ketemu di Policy Talk selanjutnya atau acara TI selanjutnya. Jangan lupa juga follow Indonesian Parliamentary Center. Asik. Oke, dadah semuanya. Bye, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.